Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 70. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Badai besar sepertinya telah terbentuk di hati Xiao Yan saat dia mengamati wajah cantik yang masih agak akrab ini. Dia tidak pernah menyangka apa yang disebut pemimpin sekte dari sekte racun ini, sebenarnya akan menjadi teman pertama dari jenis kelamin lain yang dia miliki saat dia berlatih saat itu. Dia adalah dokter peri kecil yang telah dianggap sebagai peri di hati banyak tentara bayaran kota Qingshan. Wanita baik hati yang murni itu sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte racun, yang telah menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan hanya dari mendengar namanya. Transformasi ekstrim semacam ini masih menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sekarang, karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Tubuh cantik wanita berambut putih itu juga sedikit bergetar saat mendengar teriakan yang ditularkan dari mulut Xiao Yan. Mata abu-abu kenguannya berkedip sedikit. Tangan putih pucatnya segera mengusap noda darah di sudut mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan darahnya di sisi mulutnya dan dengan hati-hati menyedot darah ke dalamnya. Matanya yang abu-abu keunguan berangsur-angsur memulihkan ketenangannya setelah dia melakukan semua ini. Dia menatap Xiao Yan sekali lagi dan berkata dengan lemah, "Aku bukanlah dokter peri kecil. Anda telah salah mengira saya untuk orang lain." Omong kosong. Mata Xiao Yan langsung melebar saat mendengar ini. Dia tanpa basa-basi mengeluarkan kutukan marah. Gadis berbaju putih, baik hati saat itu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam. Selain itu, konstitusi yang tidak biasa dan kebutuhan untuk mengkonsumsi racun untuk terus bertahan hidup, menyebabkan Xiao Yan mengalami kesulitan untuk melupakannya. Karenanya, dia segera menjadi marah ketika mendengar kata-kata pihak lain. "Apa yang sedang kamu lakukan? Anda juga seseorang dari Kekaisaran Magia, mengapa Anda masih ingin memulai perang ini?" Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Kemarahan menari di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Wanita berambut putih itu diam. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, "Dokter peri kecil yang kamu kenal sudah meninggal. Aku saat ini adalah pemimpin dari Poison Sect, Sky Poison Woman." Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan asing saat dia mempelajari dokter peri kecil, yang ekspresinya dingin dan acuh tak acuh sejak awal. Punggungnya saat itu mungkin menyadari kondisi di dalam tubuhnya, tetapi masih dengan keras kepala mempertahankan kebaikan itu. Dia telah membungkus dirinya dengan kuat dan tidak ingin orang lain terluka karena dia. Senyuman baik hati yang menyerbu hati orang-orang menyebabkan tak terhitung banyaknya orang tenggelam di dalamnya. Namun, hal yang agak memikat itu telah meninggalkannya. Apakah karena tubuh beracun yang menyedihkan? Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia berbicara. Transformasinya telah menyebabkan dia merasakan sakit di dalam hatinya. "Saya awalnya lahir dari kesengsaraan dan alasan saya untuk bertahan hidup adalah untuk menyebarkan penderitaan." Mata dokter peri kecil sedikit linglung saat dia melihat Xiao Yan yang marah. Dia tampaknya mengingat beberapa hal saat itu. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan menjadi lebih hangat saat dia dengan lembut berkata, "Dulu, aku pernah bilang kalau cepat atau lambat aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah takdir dari tubuh racun yang menyedihkan. Ini telah terjadi selama beberapa generasi. Ini tidak seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Anda hanya membiarkan diri Anda jatuh." Xiao Yan menegur dengan marah dengan hati yang menyakitkan. "Selama ada yang menyentuh diriku yang sekarang, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti kejadian yang telah terjadi padaku beberapa tahun ini." Wajah dokter peri kecil menunjukkan kesepian. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Magia saat itu, dia juga berpikir bahwa dia akan mampu menekan apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan ini. Namun, kenyataannya sangat kejam. Dia tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Di sana, dia tinggal di rumah dua orang tua tanpa anak. Kedua orang tua itu melihat bahwa dia manis dan baik hati, dan telah membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan kecil. Selain itu, mereka memandangnya seperti anak mereka sendiri dan orang-orang di desa memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Dia sangat bahagia selama tahun itu. Dia, yang telah terlantar sejak dia masih muda, tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti ini, yang menghangatkan area jauh di dalam hatinya, dengan pengecualian persahabatan sejati yang tak terlupakan yang dia miliki dengan Xiao Yan di kota Qingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah akan melindunginya. Namun, letusan badan racun yang menyedihkan menyebabkan semua ini berubah. Pertama, kedua orang tua itu, yang memandangnya sebagai putri mereka, sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya, karena mereka telah menyentuh tubuhnya.
Meskipun kedua orang tua itu menatapnya dengan mata yang baik dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan jantungnya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal dengan cara yang menyakitkan karena dia, setelah kedua orang tua itu meninggal. Pada akhirnya, dia akhirnya menyeret tubuhnya yang lelah, dan pergi dengan mayat dua orang tua di depan mata penuh kebencian dan ketakutan dari orang-orang di desa. Dia mengubur mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Pada saat dia bangun, rambutnya berubah warna menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang menjadi takut, dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah eksistensi kutukan yang akan membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Karena memang begitu, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Apakah ini baik atau kejam? Setelah menerima hal ini, kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh dokter peri kecil terpaksa bersembunyi jauh di dalam hatinya. Orang yang dibebaskan adalah wanita racun langit yang dingin dan tanpa emosi. Dengan melihat ekspresi yang berubah dengan cepat di wajah dokter peri kecil, Xiao Yan menyadari bahwa cukup banyak hal telah terjadi padanya beberapa tahun ini. Peristiwa ini mungkin menjadi alasan transformasinya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Hatinya juga tampak berantakan total. Dia tahu bahwa karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dokter peri kecil pasti tidak akan bisa menjalani kehidupan yang mulus. Tubuh racun yang menyedihkan berulang kali menyiksa tubuhnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Gruk, suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba dipancarkan dari belakang Xiao Yan, tepat saat dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk terkejut. Dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi pucat. Apa itu? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia buru-buru berbalik. Darahnya mengandung racun. Ekspresi menyakitkan melintas di wajah Medusa. Dia dengan cepat mengatupkan gigi peraknya dan memindahkan Doki ke dalam tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan cairan beracun yang menghancurkan bagian dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap dengan marah ke dokter peri kecil. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan menjadi sial. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dokter peri kecil mengabaikan tatapan Xiao Yan saat dia berbicara. Mata sedingin es miliknya menatap Medusa. Itu hanya cairan kecil yang beracun tapi kau ingin ratu ini menyerah. Ratu ini mampu mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya beraksi. Mata Medusa tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbicara dengan sikap yang padat. Apakah kamu ingin datang dan mencoba? Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor juga mengeluarkan kilatan dingin saat dia berbicara tanpa mundur. Cukup, Xiao Yan segera meraung marah saat melihat kedua orang itu akan bertarung sekali lagi. Raungan Xiao Yan menyebabkan mereka berdua menjadi sedikit lebih tenang. Ketika dia melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke dokter peri kecil dan berkata dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, aku pernah memberitahumu di lembah kecil bahwa aku, Xiao Yan, akan tetap menjadi temanmu terlepas dari apakah kau mencapai tahap ini di masa depan." Kata-kata ini masih menjadi masalah sampai sekarang. Aku sudah melupakan masalah itu saat itu. Mata dokter peri kecil berkilauan saat dia menjawab dengan dingin. Jika kamu lupa, kamu bisa datang dan menyerangku. Xiao Yan tersenyum dingin. Setelah itu, dia benar-benar berjalan menuju Little Fairy Doctor tanpa pertahanan apapun. Hati-hati, Medusa buru-buru berkata saat melihat tindakan Xiao Yan. Seluruh tubuh wanita itu dipenuhi dengan racun yang mematikan. Bahkan dia merasa agak merepotkan saat bersentuhan dengannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menunjukkan padanya bahwa tidak perlu khawatir. Langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan dokter peri kecil. Dia melihat wajah putih pucat di mana mata ungu keabu-abuannya tertunduk. Dia menghela nafas, "Kamu tidak lupa. Tubuh racun yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Anda tidak perlu putus asa." Betapa mudahnya mengatakannya. Sudut mulut Little Fairy Doctor menunjukkan tampilan yang tragis. Dia lebih jelas dari siapapun tentang betapa menakutkannya tubuh racun yang menyedihkan itu. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat ekspresinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh wajah putih pucat Little Fairy Doctor. Namun, yang terakhir berhati-hati dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan tegas berteriak, "Apakah kamu ingin mati? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun tubuh racun yang menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Oleh karena itu, Anda tidak perlu menyerah pada diri sendiri. Lagi pula,
Kau sudah bukan lagi gadis bodoh dari dulu, dan aku juga bukan Dou Ze kecil saat itu, yang terpaksa melarikan diri dengan menyedihkan setelah dikejar oleh mercenari company kecil. Xiao Yan tersenyum. Kakinya melesat dan dia muncul di samping dokter peri kecil. Tangannya bergerak dan meraih tangan dokter peri kecil. Dokter peri kecil merasa cemas saat lengannya dicengkeram. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri, saat dia dengan marah bertanya, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat tangannya. Saat ini, telapak tangannya sudah menjadi sangat hitam. Jantungnya bergerak dan Glazed Lotus Heart Flame segera melonjak keluar. Saat nyala api menyala, warna hitam pekat itu dengan cepat memudar. Dalam sekejap, tangannya pulih seperti kekuatan sebelumnya. Dengan Glazed Lotus Heart Flame yang melindunginya, sebagian besar racun akan dimurnikan olehnya. Satu-satunya pengecualian adalah racun yang sangat mematikan dan tak tertandingi itu. Tangan Xiao Yan melambai ke arah dokter peri kecil yang agak tertegun. Wajahnya juga berangsur-angsur menjadi semakin serius saat dia perlahan berkata, jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika Anda seperti ini, Anda hanya akan meningkatkan kecepatan ledakan tubuh beracun yang menyedihkan. Saat itu benar-benar meletus, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan selamat. Semuanya akan terlambat saat itu. Meskipun Anda dapat mengisolasi racun mematikan dari tubuh racun yang menyedihkan, pasti tidak mungkin untuk membatalkannya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan kepahitan. Dia juga telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun informasi tentang menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan lahir secara alami. Memang sangat sulit untuk diselesaikan. Xiao Yan mengangguk. Dia mempelajari mata dokter peri kecil, yang telah kehilangan kilau mereka, dan berbicara dengan suara yang dalam, mungkin tidak mungkin untuk membatalkannya, tetapi saya dapat membantu Anda sepenuhnya mengendalikannya. Berakhirnya pertempuran besar di langit secara tiba-tiba, juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang mengalami kerugian. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong telah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa merentangkan tangannya, di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita yang kejam dan kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut pada Xiao Yan? Namun, sekarang Xiao Yan telah menggunakan teratai api sekali, dia juga harus cukup lemah, bukan? Jia Xingtian menyuarakan pikirannya. Siapa yang peduli apa alasannya? Yang terbaik adalah wanita itu dihentikan. Lagi pula, skill racun yang aneh dan tak terduga miliknya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racunnya akan melayang. Prajurit biasa ini akan mati saat kontak. Fa Ma menghela napas. Pemimpin sekte dari sekte racun mungkin tidak lebih kuat dari Medusa dalam hal kemampuan bertarung, tetapi keterampilan racunnya yang menakutkan, dapat dengan mudah menyebabkan pihak mereka menderita kerugian besar tenaga. Oleh karena itu, jika mereka dapat mencoba yang terbaik untuk menghindari menjadi musuh yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah akhir terbaik untuk Kekaisaran Magia. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, semoga kakak ketiga bisa benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu, Kekaisaran Jiama juga akan dapat menghindari bencana besar. Xiao Ding menghela napas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte dari sekte racun ini telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Sekarang kapanpun dia memikirkan cara racunnya yang tidak biasa itu membunuh, bahkan tubuh Xiao Ding pun terasa dingin. Kontrol. Bagaimana mengontrolnya? Dokter peri kecil juga agak terkejut saat mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiao Yan. Dia tampak sedikit tersentuh. Selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, sesuatu seperti orang yang mati secara tidak sengaja karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh Anda dapat digunakan sesuka Anda. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbicara dengan agak ragu-ragu, kamu benar-benar mampu melakukannya. Percayalah kepadaku. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Mengingat pengalamannya, dia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun, Xiao Yan telah menemukan metode ini, saat dia membalik-balik sejumlah besar informasi yang ditinggalkan Yao Lao saat dia memurnikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras.
Item yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa, tetapi tidak menyulitkan Xiao Yan. The Valen Heart Flame dan Green Lotus Core Flame di tubuhnya bersama dengan Bone Chilling Flame Yao Lao, secara kebetulan ditambahkan ke nomor ini. Mata ungu keabu-abuan itu menatap tajam ke wajah serius Xiao Yan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil itu, perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke sisi Medusa, yang mengatupkan giginya dengan erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan beberapa potongan darah keunguan yang aneh keluar dari tubuh yang terakhir, sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, saya juga bisa menyelesaikannya sendiri. Little Fairy Doctor tidak berkomitmen. Matanya beralih ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan sikap ragu-ragu, jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, aku akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Apa yang kamu katakan? Kali ini, motif saya untuk memulai perang ini, adalah untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan badan racun yang menyedihkan ini. Kekaisaran Jiama dan ras manusia ular menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah Anda ingin mengakhirinya dengan sederhana? Medusa dengan dingin tertawa. Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Jiama dan suku ular akan benar-benar musnah bahkan dengan perlindunganmu. Kamu bukan anak yang bodoh, dan juga harus memahami prinsip-prinsip yang lemah menjadi daging yang dimakan oleh yang kuat. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil, saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kalau begitu, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sedingin es. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiao Yan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawa dan pertarungannya, ras manusia ular dan kekaisaran Jiama akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan 3 sekte. Jangan hanya bertindak secara acak berdasarkan impuls Anda sekarang. Xiao Yan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. Saya tahu bahwa Anda mengenalnya. Namun, ratu ini akan mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras manusia ular. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mata Medusa berubah sedikit. Tatapannya menyapu masa hitam tak berujung yang membentuk pasukan besar di bawah. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan tertawa getir dan hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif sejak saat itu. Karakter kejamnya hanya bisa melampaui Medusa. Kali ini, dia telah mengakhiri pertempuran besar karena Xiao Yan, serta daya tarik besar dari kendali yang diusulkannya dari badan racun yang menyedihkan terhadapnya. Anda telah menyebutkan sebelumnya, bahwa memulai perang ini adalah karena menghancurkan kekaisaran Jiama akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Xiao Yan menoleh. Dia mengerutkan kening dan bertanya setelah sepertinya mengingat sesuatu. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Baru kemudian wajahnya menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata, ada organisasi misterius yang datang dan mencari saya. Mereka mengatakan bahwa jika saya dapat menduduki seluruh kekaisaran Jiama dan menangkap kepala aliansi Yan, mereka akan memberi saya metode untuk membatalkan badan racun yang menyedihkan. Tidak disangka kepala aliansi Yan sebenarnya adalah Anda. Medusa dan Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa setelah semua liku-liku, masalah ini melibatkan Xiao Yan. Awalnya, saya memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran magia selama 1 tahun ini. Namun, Anda tidak pernah mengungkapkan diri Anda. Oleh karena itu, saya juga belum benar-benar membunuh. Mata dokter peri kecil itu aneh, saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Dia segera berkata, sepertinya Anda telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu sepertinya sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut dengan tubuh racun yang menyedihkan saya. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. Wilayah sudut hitam juga sangat jauh dari tempat ini, mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di hati Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Wajahnya gelap dan serius saat dia berkata, ini adalah Hall of Souls. Ya. Organisasi misterius itulah yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar menargetkan Anda. Segalanya tampak seperti yang Anda katakan. Saat ini Anda bukan lagi Doze kecil dari dulu.
Dokter peri kecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia telah mengingat situasi di mana Xiao Yan telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh perusahaan mercenari kepala serigala saat itu. Wajah dinginnya juga menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Xiao Yan samar-samar tampak bisa melihat bayangan gadis baik itu dari dalam senyuman ini. Kamu terlihat cantik seperti saat kamu tersenyum. Xiao Yan juga tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Little Fairy Doctor dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia langsung berbisik, ada sesuatu yang akan berubah. Cara saya bertindak saat itu tidak cocok untuk saya. Tapi aku sangat menyukainya. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan menjawab. Little Fairy Doctor sedikit terkejut. Matanya melihat ke wajah yang memiliki kelembutan yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dulu sebelum menyeringai. Apakah orang-orang dari Hall of Souls masih di Kekaisaran Chuyun? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Saat ini dia tidak tahu banyak tentang Hall of Souls. Meskipun dia secara tidak sengaja memasuki aula batu yang sangat besar itu, ketika dia maju ke Do Huang saat itu dan bahkan telah melihat Yao Lao, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang tempat di mana aula batu itu berada. Saya tidak yakin. Orang-orang dari Hall of Souls sangat aneh. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang mengambil inisiatif untuk mencarinya kecuali seseorang yang sangat mengenal mereka. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa saat mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari Hall of Souls hidup-hidup, dan mendapatkan berita tentang Hall of Souls, Yao Lao, dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun, Anda juga harus segera membantu saya menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Ini karena saya dapat merasakan bahwa tidak lama lagi akan meletus sepenuhnya. Semuanya akan terlambat saat itu. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya, bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter peri kecil tertawa getir. Sangat mendesak. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Wajahnya juga sedikit berubah saat mendengar ini. Jika saya tidak begitu terdesak waktu, saya tidak akan menjanjikan orang-orang dari Hall of Souls untuk memulai perang ini. Dokter peri kecil berbicara dengan sikap agak sedih. Baik, semoga belum meletus. Selama bahan-bahannya dikumpulkan, saya pasti akan membantu Anda untuk mengontrol tubuh racun yang menyedihkan Anda. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum segera mengertakkan gigi, dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit sementara tatapannya mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk, dan menyapanya ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang. Dia bergegas ke bawah dan menatap semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, 3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Chuyun. Semua ahli di udara tercengang ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Douzong hari ini, kekuatan gabungan ketiga sekte mereka masih sangat kuat. Jelas tidak banyak masalah menerobos garis pertahanan Kekaisaran Jiama. Mengapa mereka mundur? Pemimpin sekte. Beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di hati mereka. Saya bilang mundur. Tarik sekarang. Mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor menyapu sebelum orang-orang ini membuka mulut untuk bertanya. Suaranya sedingin es saat dia bertanya, siapa yang keberatan? Maju. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan itu menyapu. Mereka segera menelan kata-kata pertanyaan di mulut mereka dan menyebar, mengirimkan perintahnya ke setiap sudut pasukan besar. Dari langit, Xiao Yan melihat pasukan besar yang mengemasi tenda mereka, dan menarik perintah dokter peri kecil. Dia akhirnya tidak bisa menahan desahan. Siapa yang menyangka bahwa tabib kecil dari toko obat saat itu, benar-benar akan menjadi penguasa sejati Kekaisaran Chuyun. Perubahan seperti itu benar-benar sangat berbeda. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng terkejut cukup lama, ketika mereka melihat pasukan aliansi 3 kekaisaran tiba-tiba mulai mundur dengan cara seperti semburan. Mereka saling memandang tanpa memahami apa yang terjadi. Benteng itu meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi selama mereka tertegun. Tak terhitung banyaknya orang, yang awalnya mengira bahwa negara dan rumah mereka akan dihancurkan hari ini, tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka. Sorakan karena selamat dibebankan ke awan. Tampaknya aliansi 3 kerajaan akhirnya ditarik. Hai Bodong menghela nafas panjang, saat dia berbicara dengan cara yang menunjukkan dia telah menghilangkan beban berat. Aku ingin tahu bagaimana Xiao Yan berhasil meyakinkan pemimpin sekte dari Poison Sect.
Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal. Jia Xingtian mendecakkan mulutnya dan bertanya-tanya. Namun, wajahnya masih mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Mereka dengan jelas memahami bahwa kekuatan yang sangat besar dari aliansi tiga sekte masih tertinggal pada pihak mereka. Ini akan tetap menjadi kasus bahkan jika Xiao Yan dan Medusa ada. Tak peduli apapun, pertarungan besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Jiama akan tetap ada. Xiao Ding mengusap keningnya dan tertawa. Hihi, namun, setelah hari ini, reputasi aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama dapat dianggap telah menyebar. Memerangi 3 sekte besar dengan satu aliansi. Prestasi ini cukup untuk memungkinkan aliansi Yan kita, membuat orang-orang yang mengejek kita melihat kita secara berbeda, saat kita berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Laut. Hai Bodong tersenyum saat berbicara. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika Mystic Cloud Sekte dari Kekaisaran Jiama pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Daya, mereka diejek oleh cukup banyak kelompok. Bagaimanapun, di mata faksi-faksi ini dengan kekuatan yang menakutkan, Mystic Cloud Sect, yang bahkan tidak memiliki satupun elit Douzong, mengalami kesulitan untuk memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka. Jia Xingtian dan Fa Ma tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Kekaisaran Mama kemungkinan akan berdiri dengan bangga hari itu. Xiao Yan, yang mendengar sorak-sorai yang menggetarkan bumi dari benteng di langit, juga menghela nafas lega. Dia menoleh dan tersenyum saat berkata kepada Medusa, sudah berat bagimu 1 tahun ini. Tidak disangka bahwa Anda memiliki begitu banyak teman lama, sehingga Anda dapat bertemu di mana-mana. Medusa menjawab dengan samar. Kata-katanya tercemar dengan sedikit rasa asam yang sulit untuk dijelaskan. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-katanya ini. Dia berkata, dia hanyalah seorang teman sejak dulu. Hanya saja saya tidak menyangka dia akan berakhir di panggung hari ini. Dia seharusnya orang yang kita temui di pegunungan Magical Beast saat itu, kan? Saya samar-samar merasakannya, ketika kami bertukar pukulan selama periode waktu ini. Medusa menatapnya saat dia berbicara. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke arah benteng dan dia berkata, ayo pergi. Pertempuran besar ini telah berakhir dan Kekaisaran Magia akhirnya bisa mengatur napas. Tubuhnya bergerak setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memimpin untuk terbang ke benteng. Medusa mengikuti dari belakangnya. Berita menggembirakan dengan cepat menyebar ke seluruh Kekaisaran Magia saat pertempuran besar berakhir. Dalam waktu singkat, setiap tempat mulai menyapu keputusasaan dan kegelapan masa lalu. Bisa tidak meninggalkan negara mereka tentu menjadi harapan banyak orang. Kehidupan gelandangan adalah sesuatu yang tidak ada yang mau merasakan bahkan sekali tanpa alasan. Dalam pertempuran besar ini, nama Xiao Yan dan Medusa secara alami dikirimkan ke telinga setiap orang. Dengan bantuan ini, reputasi aliansi Yan sekali lagi melonjak. Banyak orang atau faksi kecil yang telah bergabung dengan aliansi Yan sangat bangga. Mereka juga lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Selama waktu dunia luar dipenuhi dengan kegembiraan, Hai Bodong dan yang lainnya, yang telah bertempur untuk waktu yang lama, akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara itu akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di aula. Namun, mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansi Yan. Xiao Yan duduk di kursi pemimpin, yang sudah lama kosong. Matanya melihat ke seluruh aula. Dia memilih untuk mengobrol secara acak sebentar sebelum menoleh ke Hai Bodong dan bertanya dengan sikap serius, tidak ada seorang pun dari aula jiwa yang muncul selama setahun terakhir, kan? Hal yang paling diperhatikan Xiao Yan secara alami adalah Hall of Souls. Alasan dia mendirikan aliansi Yan adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia melindungi klan Xiao. Iya, Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang Hall of Souls telah berhenti datang dari Kekaisaran sejak Mystic Cloud Sect dibubarkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Hall of Souls jelas sangat tertarik pada Tusi Ancient Gods Jade milik klan Xiao. Oleh karena itu, kecil kemungkinan mereka akan menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun tapi kenapa tidak ada aktivitas lain? Apakah karena ada masalah lain yang membuat mereka tidak punya waktu untuk repot dengan mereka? Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengangkatnya, dan menyapukan matanya pada Hai Bodong. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum, tidak disangka bahwa Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Do Huang. Saya pikir Anda harus dapat mencapai kelas Do Zong segera.
Hai Bodong segera menggelengkan kepalanya dengan sikap tak berdaya saat mendengar ini. Dia berkata, kamu anak kecil bagaimana bisa begitu mudah? Tidakkah kamu melihat bahwa Old Jia tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menerobos? Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Ding yang tersenyum di sisinya saat dia bertanya, kakak, seperti apa aliansi Yan sekarang? Apakah itu baik-baik saja? Kami pada dasarnya telah memperluas ke sebagian besar penjuru kekaisaran Jiama. Saat ini, hampir setiap kota besar dan menengah memiliki aliansi Yan kami. Selain itu, aliansi Yan juga telah berkembang menjadi industri yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini, dan telah menjadi sangat rumit. Xiao Yan tertawa. Aliansi Yan saat ini bisa dikatakan lebih besar dari Mystic Cloud Sekte yang mendukung mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak cabang seperti kami. Setelah 1 tahun perekrutan ini, aliansi Yan seharusnya memiliki sekitar 40 ahli dohuang. Ada lebih sedikit dohuang dengan kami hanya memiliki kurang dari 10. Selain itu, aliansi Yan juga telah mendirikan organisasi pelatihan Yan Pulse. Orang-orang yang dapat memasuki grup ini untuk berlatih, semuanya telah dipilih dengan cermat, dan semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi darah terbaru aliansi kami. Xiao Ding tertawa. Tentu saja, Yan Alliance juga memiliki ruang bisnis, yang sebagian besar terdiri dari klan seperti klan primer. Ada juga aula pengobatan yang didirikan dari banyak alkemis dari asosiasi alkemis. Mereka memberi aliansi Yan kami pil obat yang tak henti-hentinya. Alasan mengapa kami bisa berlarut-larut dalam pertarungan besar ini sebagian karena usaha mereka. Xiao Yan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran aliansi Yan saat ini di dalam kekaisaran Magia, setelah mendengar ringkasan singkat. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan mulutnya. Meskipun dia memiliki keyakinan di dalamnya ketika didirikan saat itu, dia tidak berharap kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan dapat mengembangkan aliansi Yan sampai tahap seperti itu dalam waktu 1 tahun yang singkat. Dari apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, ukuran aliansi Yan saat ini tampaknya jauh melebihi gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Tentu saja, gerbang Xiao di sana memiliki potensi besar. Ini karena diberikan lulusan dengan bakat luar biasa dari akademi dalam. Orang-orang ini adalah semua orang yang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Apakah anggota klan Xiao baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak baik-baik saja dengan kepala klan yang luar biasa sepertimu? Xiao Ding berbicara sambil tersenyum. Klan Xiao telah menjadi klan terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Tidak ada alasan lain selain klan Xiao telah menghasilkan pemimpin aliansi Yan ini, Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas sambil berkata, jika kakak punya waktu, kakak harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu ke Akademi Jianan. Jika Xiao Yu dan yang lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Iya, Xiao Ding mengangguk. Dia berkata, secara kebetulan, saya juga bisa menyampaikan pesan ke gerbang Xiao dan memberitahu saudara kedua, bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan kita. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena pertarungan besar sudah berakhir. Saya akan menyerahkan urusan yang tersisa kepada Anda semua. Saya sangat yakin jika saya menyerahkan aliansi Yan ini kepada Anda semua. Xiao Yan berjalan keluar dari aula di depan banyak mata yang tak berdaya setelah mengatakan ini. Orang ini berpikir untuk menjadi pemimpin yang absen lagi. Semua orang di aula besar menggerutu pelan. Benteng gunung hitam di bawah langit malam, mungkin masih tampak seperti binatang buas yang tergeletak di tanah karena ukurannya yang sangat besar, tetapi aura itu tidak begitu ganas dibandingkan dengan siang hari dan sedikit lebih hening. Xiao Yan duduk bersila di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng. Matanya sedikit tertutup saat sinar bulan mendarat di tubuhnya. Perasaan dingin yang samar menyebabkan hati Xiao Yan terasa sangat jernih. Medusa dengan malas bersandar di batang pohon di belakang Xiao Yan. Dia mengedipkan pupilnya yang mempesona, saat dia berulang kali menyapu mereka ke depan dan ke belakang. Sesaat kemudian, dia dengan malas berkata, dia masih belum ada di sini meski sudah larut malam. Sepertinya Anda telah menunggu dengan sia-sia. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Dia berbicara tanpa menoleh, aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu datang. Apa kau takut dia akan memakanku? Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mundur atau berpura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan 1 lawan 1 ini untuk membunuhmu, dan kembali sekali lagi besok, kekaisaran Jiama akan tamat. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Begitukah? Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini.
Hatinya segera bergerak saat dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Riak sedang dikirim dari langit dari arah itu. Sosok berwarna putih menginjak langit kosong, tampak berjalan perlahan. Namun, sosok itu muncul di udara di atas puncak gunung ini hanya dalam beberapa kedipan. Xiaoyan tersenyum dan berdiri saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul di udara. Dia berkata, "Kamu akhirnya di sini." Little Fairy Doctor menggerakkan tubuhnya dan dengan lembut mendarat di puncak gunung. Pupil ungu keabu-abuannya yang tidak biasa yang tampak seperti iblis di bawah sinar bulan, pertama kali melirik Medusa di belakang Xiaoyan sebelum dengan tenang berbicara, ada cukup banyak masalah bagi ketiga pasukan untuk mundur. Pasukan itu telah terlalu banyak berdebat dan menunda cukup banyak waktu. Mengapa? Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah ketiga sekte tidak mau mundur? Kekaisaran Cuyun dikendalikan oleh sekte racun. Saya adalah pemimpin sekte racun sehingga wajar jika Kekaisaran Cuyun tidak akan menyuarakan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari Kekaisaran Cuyun. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah dari Poison Sect. Karenanya, keberatan mereka sangat kuat, meskipun saya mengatakan bahwa saya ingin mundur. Mereka telah lama berencana untuk mencaplok Kekaisaran Jiama dan secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan ini begitu saja. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Luo Yantian dan salah satu dari tiga tetua Mulan terluka parah oleh saya. Mereka benar-benar berani menjadi sombong ini meski telah kehilangan dua orang ini. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia berbicara. Saya mengatakan bahwa sekte Angsa Emas dan kekuatan Lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang-orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti dari kekuatan mereka. Dari kelihatannya, mereka masih berniat keras kepala untuk menghancurkan Kekaisaran Magia bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Peri kecil Dekotor memandang Xiaoyan saat dia sekali lagi berkata, Yan Luotian dan salah satu dari tiga sesepuh Mulan memang terluka parah. Namun, menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis tingkat tinggi. Selama mereka diberi waktu beberapa hari bagi sekte untuk memberikan beberapa pil obat langka, luka mereka kemungkinan besar akan pulih dengan sangat cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari dua sekte yang akan tiba, kemungkinan mereka akan berkumpul dan menyerang Magia pada saat itu. Wajah Xiaoyan gelap dan serius. Jika ini masalahnya, aliansi Yan dan Kekaisaran Magia kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit. Situasi seperti ini jelas bukan situasi yang ingin dia lihat. Dukungan terbesar dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah dua elit Douzong yaitu Yan Luotian serta tiga tetua Mulan. Selama dua orang ini terbunuh, kekuatan dari dua golongan besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak lagi berani berpikir untuk menyerang Kekaisaran Magia. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Saat ini, Yan Luotian dan salah satu dari tiga sesepuh Mulan terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi sangat merepotkan lagi. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang lembut sedikitpun ketika menghadapi musuh. Jika tidak, aliansi Yan harus membayar harga mahal yang tidak diketahui ketika musuh kembali di masa depan. Tatapan Xiaoyan dilemparkan ke arah dokter peri kecil saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan mereka dari membunuh Luo Yantian dan tiga sesepuh Mulan, kemungkinan rencana mereka akan sulit membuahkan hasil. Dokter peri kecil mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat mata Xiaoyan. Dia kemudian tenggelam dalam pikirannya. Medusa di belakang Xiaoyan menggerakkan tubuhnya sementara dokter peri kecil tenggelam dalam pikirannya. Dia muncul di udara dan secara tidak sengaja menutup jalan kembali dokter peri kecil. Dari tampang tindakannya, sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan dokter peri kecil. Dokter peri kecil secara alami merasakan tindakan Medusa. Dia dengan dingin tertawa, jika saya ingin pergi, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Kamu bisa datang dan mencoba. Mata Medusa juga menunjukkan rasa dingin saat dia berbicara dengan sikap balas dendam. Xiaoyan merasakan sakit kepala yang luar biasa, saat dia melihat kedua wanita ini yang dipenuhi dengan amarah ketika mereka berada di dekat satu sama lain. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. Matanya mengamati dokter peri kecil saat dia berkata, aliansi yang didirikan oleh saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa melihatnya dihancurkan. Yan Luotian dan tiga sesepuh Mulan akan menjadi ancaman terbesar. Oleh karena itu,
secara alami akan menjadi yang terbaik jika memungkinkan untuk menghabisinya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak saat dia mengamati mata Xiaoyan yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Dia berkata, bagaimanapun, kedua orang itu memiliki pemikiran buruk terhadap saya dan tidak dapat dianggap sekutu sejati. Saya dapat memilih untuk tidak ikut campur jika Anda ingin menyerang. Xiaoyan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Wajahnya memiliki kegembiraan yang sulit disembunyikan. Agar dokter peri kecil bisa mengatakan ini, itu berarti dia tidak melupakan hubungan mereka. Terlebih lagi, dari sudut pandangnya, ini adalah persahabatan yang langka. Meskipun mereka sekarang berada di kamp yang berbeda, dia tetap menghargainya. Kilatan dingin di mata Medusa berangsur-angsur memucat, hanya setelah melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan menurunkan tubuhnya dan bergumam, anggap dirimu masuk akal. Dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-kata Medusa. Mata ungu keabu-abuannya menoleh ke Xiaoyan saat dia berkata, ketiga tentara itu sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan juga ada di sana. Namun, 2 di antaranya mengalami luka berat. Oleh karena itu, pertahanan sekitarnya sangat ketat. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bertindak. Ya, serahkan pada kami. Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pertahanan luar kota akan terpencar olehku saat kau bertindak. Saya sendiri juga akan mengatakan bahwa saya melakukan retret sebelumnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Anda harus menjadi orang yang menyerang. Bagaimanapun, jika ini bocor, itu akan merusak kredibilitas sekte racun. Dokter peri kecil perlahan berkata, terima kasih banyak. Little Fairy Doctor sedikit mengangguk. Dia segera mengubah percakapan ke topik utama saat dia berkata, sekarang, Anda dapat memberitahu saya, bagaimana Anda akan membantu saya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ini harus menjadi masalah yang paling penting. Xiaoyan mengangguk samar. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan gelap yang tampak serius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke dokter peri kecil. Metode untuk mengatasinya ada di sini. Anda bisa melihatnya. Namun, ramuan obat yang disebutkan di dalam sangat sulit ditemukan. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya yang halus dan gulungan itu secara otomatis mendarat di dalamnya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia dengan hati-hati membukanya dengan lambat. Tubuh racun yang menyedihkan, semacam konstitusi yang sangat aneh dan unik. Sifatnya adalah racun yang mematikan. Mereka yang melakukan kontak dengan orang yang memiliki tubuh akan mati. Tubuh membutuhkan konsumsi racun untuk tetap hidup. Namun, semakin banyak racun yang dikonsumsi orang tersebut, semakin besar kepadatan racun yang terakumulasi dalam tubuh seseorang. Setelah racun berkumpul sampai tahap tertentu, itu akan meletus sepenuhnya. Jika demikian, semua makhluk hidup akan musnah dalam radius 1000 km. Tubuh racun ini sangat jarang. Itu dibedakan antara bawaan dan didapat. Bawaan berarti datang dengan kelahiran, sementara yang diperoleh adalah yang dibuat oleh manusia. Di antara keduanya, yang bawaan secara alami memiliki kekuatan yang lebih besar. Selain itu, tidak ada metode untuk membatalkannya. Namun, jika seseorang memiliki keberuntungan, ia akan dapat sepenuhnya mengendalikan racunnya. Kekuatan beracun dalam tubuh seseorang dapat digunakan sesuka hati. Metode pengendalian ini disebut metode pil racun. Ia mengumpulkan semua racun yang terakumulasi di dalam tubuh seseorang dan mengubah semuanya menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, badan racun yang menyedihkan akhirnya akan menjadi konstitusi yang benar-benar menakutkan. Benua itu pernah menyaksikan beberapa bencana yang disebabkan oleh badan racun yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan tidak pernah mencapai tahap ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa ramuan yang dibutuhkan metode pil racun ini terlalu sulit ditemukan. Perbaikan dari poison pill dapat dibagi menjadi 3 hal penting yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Mata Little Fairy Doctor perlahan menyapu gulungan itu. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur menjadi redup. Bahan yang dibutuhkan poison pill, yang dicatat dalam gulungan ini, benar-benar terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil belajar bagaimana mengontrol sepenuhnya tubuh racun yang menyedihkan. 3 jenis api surgawi. Kondisi pertama ini saja sudah cukup untuk mematahkan semangat semua orang. Semua orang menyadari kekuatan destruktif dari api surgawi di benua itu. Jika seorang ahli biasa bisa mendapatkan 1 jenis api surgawi, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Jika seorang alkemis mendapatkannya,
tingkat keberhasilan mereka saat memurnikan pil obat pasti akan melonjak. Oleh karena itu, api surgawi memiliki status yang sangat tinggi di hati para ahli di benua Doki. Namun, kelangkaan api surgawi juga merupakan pengetahuan umum. Bisa mendapatkannya sudah merupakan berkah yang luar biasa, apalagi 3 jenis. Bahan kedua juga menyebabkan seseorang merasa lebih putus asa. Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah binatang unik dari zaman kuno. Kekuatannya sangat luar biasa. Peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit sudah memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jarang ada orang yang bisa menandingi mereka di peringkat yang sama. Itu bahkan lebih sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Tentu saja, dua kondisi pertama tampak sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan yang ketiga. Setidaknya, dokter peri kecil telah mendengar tentang api surgawi dan binatang kalajengking naga racun langit. Air liur transformasi tubuh bodhisattva yang ketiga, adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dengan 3 kondisi yang keras ini, dokter peri kecil mengerti mengapa tidak ada satu orang pun yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang telah memperbaiki apa yang disebut pil racun ini di dalam tubuh mereka, seperti yang dijelaskan oleh metode kontrol ini. Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat wajah Little Fairy Doctor yang langsung menjadi gelap. Dia segera dengan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Namun, Anda harus berusaha keras pada inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Anda memiliki 3 jenis api surgawi." Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Matanya tercengang saat menyapu tubuh Xiaoyan. Bagaimana seseorang bisa memiliki 3 jenis api surgawi? Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan cepat terbagi menjadi nyala hijau dan nyala tak terlihat. Segera setelah itu, api putih pekat lainnya keluar dari segel api di antara alis Xiaoyan. Mata redup dokter peri kecil akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 api kecil yang tergantung di depan Xiaoyan. Dia berkata, "Tidak heran kamu bisa bertarung dengan seorang elit Dou Zong hanya dengan kekuatan Dou Huang. Sebenarnya karena ini. Tetapi bahkan jika Anda memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang dibutuhkan juga sangat sulit diperoleh." Xiaoyan menyeringai saat dia melihat senyum pahit Little Fairy Doctor. Dia berkata, "Itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan hal-hal ini." Little Fairy Doctor sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Ini memang lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi tentang ini setelah aku kembali. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dokter peri kecil menyerahkan gulungan itu kembali ke Xiaoyan. Sebelum dia akan pergi, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, saya akan kembali dulu. Anda dapat memecahkan bidak giok ini saat Anda ingin beraksi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama." Dia menyerahkan sepotong batu giok abu-abu ke Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia menerima potongan giok dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil tidak tinggal lebih lama. Setelah dia melihat bahwa semuanya telah dipertanggungjawabkan, tubuhnya bergerak dan dia melayang ke udara. Langkah kakinya berhenti tepat saat dia akan pergi. Dia menoleh ke pria muda berjubah hitam di bawah dan dengan lembut bertanya, "Apakah Anda masih akan memperlakukan saya sebagai teman sekarang, setelah saya menjadi seperti ini?" Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengungkapkan senyuman cerah, "Kata-kataku dari dulu masih berdiri." Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 70. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.